di Cirebon itu dia nanti itu sebagai Mbahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Yang babat alas Cirebon itu Pangeran Walangsungsang, itu putra pertamanya Prabu Siliwangi. Kemudian yang kedua itu Nyai Rara Santang, itu nama hijrahnya, nama itunya Syarifah Mudaim. Nah inilah yang nikah dengan salah satu Sultan Abdullah yang dari Mesir gitu, dan kemudian punya anak Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati kenapa bisa punya suami orang sana? Pada saat itu ini kakak beradik Raden Walangsungsang sama Nyai Rara Santang itu mereka keluar dari keraton. Judulnya keluar dari keraton itu pengen belajar suasana di luar keraton gitu. Dia putek di keraton terus bilang ini mau belajar, akhirnya diizinkan sama orang tuanya. Dari beberapa perjalanan yang dia lalui sampai tiba di Cirebon, itu dia berburu sama Syekh Nurjati yang ada di Gunung Jati, itu namanya, atau Syekh Datul Kahfi. Nah itu belajar di sana, yang kemudian pada saat itu disuruhlah, diperintahkan untuk berangkat haji. Yang dua ini Raden Walangsungsang sama adiknya Nyai Rara Santang berangkat haji sama ke Mekah. Nah di sanalah nanti ketemu dengan Syekh Nurjati itu memerintahkan, menugaskan mereka untuk berangkat haji. Nanti di sana sudah ada yang mandu, namanya Syekh Bayanillah. Syekh Bayanillah nanti itu saudaranya Syekh Nurjati, itu adiknya. Nah, di sana diterima, ketemu, sampai kemudian pada saat tawaf di Ka'bah itu Syekh Syarifah Mudaim itu ada Raja Mesir yang namanya Sultan Abdullah itu melihat Syekh Syarifah Mudaim itu mirip sekali dengan mantan istrinya. Akhirnya dia deketi, kemudian ditanya, kemudian dari mana? Dari Cirebon, dari Nusantara, bilangnya bukan dari Cirebon, dari Nusantara. Yang kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol, dinikahilah Nyai Rara Santang ini dengan Sultan Abdullah, dan punya putra yang namanya Syarif Hidayatullah, yaitu sekarangnya Sunan Gunung Jati. Nah Sunan Gunung Jati dulu Syarif Abdullah itu sampai usia sekitar 20 tahun dia belajar agama dari kecil di sana. Kemudian kembali ke Cirebon, pengen ketemu dengan uaknya, sama ibunya juga pulang ke Nusantara, ketemu dengan uaknya yaitu Raden Walangsungsang itu yang sekarang biasa dikenal dengan Mbahku Cirebon atau dengan Pangeran Cakrabuana. Ketemulah di situ. Nah, akhirnya Sunan Gunung Jati dengan uaknya bersama-sama mendirikan kerajaan Cirebon yang namanya pada saat itu Caruban Nagari. Caruban Nagari, kenapa Caruban Nagari? Karena Caruban itu artinya campuran, kalau di bahasa Sunda campuran. Karena di Cirebon itu banyak etnis Sunda, etnis Jawa, etnis Arab, etnis India gitu. Jadi campuran situ, makanya namanya Caruban. Kebiasaan ngomong Caruban jadinya Cirebon gitu kan. Cepatnya seperti itu. Sehingga jadilah kota Cirebon. Jadi hubungannya sama mana Pak? Soalnya kalau